Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Nurul Safitra, saya Mutmainah, dan saya Marfiana. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang manajemen proses. Adapun bagian-bagiannya, di sini ada pengelolaan siklus hidup proses, penjadwalan proses, komunikasi antar proses, sinkronisasi proses, masalah klasik konferensi, dan penanganan deadlock. Yang pertama adalah pengelolaan siklus hidup proses. Sampai selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mutmainah. Definisi manajemen proses. Untuk definisi manajemen proses yaitu manajemen proses adalah bagian terpenting dari upaya mengembangkan dan meningkatkan proses. Jadi manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mesti. Dalam pengelolaan siklus hidup proses yaitu penciptaan proses, penghentian proses, pengalihan eksekusi proses. Nah, untuk penciptaan proses dipisu oleh permintaan pengguna menjalankan suatu aplikasi melalui aplikasi sel atau melalui tahap. Yang pertama, SO memberikan suatu nomor ID proses baru. Nah, yang kedua, SO membuat suatu rekaman data berdasarkan nomor ID baru. Untuk yang ketiga, SO mengalokasikan ruang memori utama untuk menyimpan image proses yang terdiri dari stack atau PCB. PCB itu yaitu proses control block. Nah, yang keempat yaitu SO memberikan inisialisasi PCB. Nah, yang kelima, penyisipan PCB proses ke antrian ready. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penghentian proses. Secara normal terjadi karena aplikasi telah selesai dengan langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan hasil keluaran ke proses induk atau parent proses. Nah, yang kedua, menghapus semua rekaman proses di semua antrian. Nah, yang ketiga, SO menghapus PCB serta image proses. Nah, untuk yang selanjutnya itu pengalihan eksekusi proses. Pengalihan eksekusi proses ini menggunakan rutin disebut dispatcher. Penyebab pengalihannya itu sendiri yaitu yang pertama interupsi yang terdiri dari interupsi waktu, interupsi I/O, interupsi kesalahan memori. Yang kedua, trap sangat asal adalah interupsi yang dipicu kesalahan eksekusi dalam kondisi khusus. Jika fatal akan menyebabkan pengalihan eksekusi proses lain. Jika tidak, hanya akan memberikan warning atau peringatan. Nah, yang ketiga, sistem call pada proses running. Nah, yang selanjutnya itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses itu apa sih? Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sasaran atau tujuan utama dari penjadwalan proses itu sendiri adalah optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan mengoptimasi kerja penjadwalan itu antara lain yang pertama agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness. Nah, yang kedua agar pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan. Nah, yang ketiga agar waktu tanggap dapat dimaksimumkan. Nah, yang keempat agar pemakaian sumber daya seimbang. Nah, yang kelima turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Nah, yang ke-6 efisien proses tetap dalam keadaan sibuk tidak mengganggu. Nah, yang ke-7 agar terobosan atau throughput dapat dimaksimumkan. Nah, di sini terdapat 3 tipe penjadwalan, yaitu yang pertama penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler, bertugas untuk menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready di memori utama penjadwalan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Nah, yang kedua penjadwalan jangka menengah
atau medium term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menangani proses-proses swapping. Swapping itu sendiri adalah aktivitas pemindahan proses-proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Penjadwalan ini mengendalikan transisi dari suspended ke ready atau dari keadaan suspend ke ready, proses-proses swapping. Yang ketiga itu penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Sasaran utama penjadwalan jangka panjang adalah memberikan keseimbangan job-job agar tetap sibuk. Nah, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Jangan ngakak ya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non primitif dan penjadwalan primitif. Yang pertama, penjadwalan non primitif atau run to completion adalah penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu berproses. Maka pemroses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Penjadwalan primitif adalah penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses di sela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba. Kembali pada proses. Selanjutnya terdapat algoritma penjadwalan. Yang pertama ada strategi non primitif. Itu bagiannya ada FIFO atau first in first out atau FCFS, yaitu first come first serve. Dan yang kedua ada SJF atau shortest job first. Penjadwalan yang kedua yaitu HRN atau Highest Ratio Index. Yang ketiga ada MFT atau Multiple Feedback Reviewers. Yang keempat ada strategi primitif. Yang pertama ada PR, RR atau Round Robin. Yang kedua ada SRF atau Shortest Remaining First. Yang ketiga ada PS, Priority Scheduling. Dan yang keempat ada GS, Guaranteed Scheduling. Selanjutnya komunikasi antar proses. Komunikasi yang pertama komunikasi langsung. Setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit baik penerima ataupun pengirim dari komunikasi tersebut. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasa ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama sebuah jaringan didirikan secara otomatis di antara setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Yang kedua, ada sebuah jaringan. Sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses. Dan yang ketiga, di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Selanjutnya ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung itu pesan akan dikirimkan pada dan diterima dari melalui mailbox atau kotak surat atau terminal-terminal. Sebuah mailbox dapat dilihat secara abstrak sebagai sebuah objek di dalam setiap pesan yang dapat ditempatkan dari proses dan dari setiap pesan yang bisa dipindahkan. Setiap kotak surat memiliki sebuah identifikasi atau identitas yang unik. Sebuah proses dapat berkomunikasi dengan beberapa proses lain melalui sebuah nomor dari mailbox yang berbeda. Selanjutnya, sinkronisasi proses. Sinkronisasi suatu proses yang bekerja bersama-sama saling berbagi data dapat mengakibatkan resolution atau pengaksesan data secara bersama-sama. Critical section adalah suatu segmen kode dari proses-proses itu yang memungkinkan terjadinya resolution. Untuk mengatasi masalah critical section ini, suatu data yang sedang diproses tidak boleh diganggu oleh proses lain. Selanjutnya, masalah klasi konkurensi. Konkurensi itu sistem yang memiliki sejumlah aktivitas
yang sedang berjalan bersamaan. Beberapa masalah pada konkurensi digunakan bentuk sinkronisasi yang disebut dengan mutual exclude atau mute text, yang memastikan hanya satu proses yang diizinkan masuk ke sumber daya setiap saat. Adapun masalah klasik pada konkurensi, yang pertama ada bounded buffer atau producer customers. Kedua ada readers and readers. Yang ketiga ada dimming philosopher. Yang keempat ada sleeping bear. Masalah di atas akan menimbulkan deadlock dan stagnation. Yaitu pertama deadlock yaitu proses menunggu kejadian tertentu yang tidak pernah selesai. Kedua, starvation, suatu proses yang tidak pernah dieksekusi karena tidak mendapat jatah waktu. Selanjutnya penanganan deadlock. Strategi mengatasi deadlock. Ada beberapa cara untuk menanggulangi terjadinya deadlock, di antara lain adalah pertama mengabaikan masalah deadlock, yang kedua mendeteksi dan memperbaiki, dan yang ketiga menghindari yang terus-menerus dan mengalokasikan yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance system untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Yang keempat ada pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock dengan deadlock prevention sistem untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana akan suatu proses memiliki dan beberapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya. Apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Metode ini lebih dikenal dengan algoritma Ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini seakan-akan melalui suatu hal yang fatal. Tapi sistem operasi unik menanggulangi deadlock dengan cara ini, dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis, mematikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Jadi jika terjadi deadlock, maka KB akan penuh, sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya yang Mevriana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock secara pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus direstart. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah 1. Permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. 2. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular light secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock, yaitu yang pertama yaitu lewat preemption dengan cara untuk sementara waktu menjauhkan sumber daya dari pemakaiannya
dan memberikannya pada proses yang lain. Ide untuk memberi pada proses lain tanpa diketahui oleh pemilik dari sumber daya tersebut tergantung dari sifat sumber daya itu sendiri. Perbaikan dengan cara ini sangat sulit atau dapat dikatakan tidak mungkin. Cara ini dapat dilakukan dengan memilih korban yang akan dikorbankan atau diambil sumber dayanya untuk sementara. Tentu saja harus dengan perhitungan yang cukup agar waktu yang dikorbankan seminimal mungkin. Setelah kita melakukan pre-encryption, dilakukan pengkondisian proses tersebut dalam kondisi aman. Setelah itu proses dilakukan lagi dalam kondisi aman tersebut. Yang kedua, lewat melacak kembali. Setelah melakukan beberapa langkah pre-encryption, maka proses utama yang diambil sumber dayanya akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah untuk kembali pada keadaan aman di mana proses masih berjalan dan memulai proses lagi dari situ. Tetapi untuk beberapa keadaan sangat sulit menentukan kondisi aman tersebut. Oleh karena itu, umumnya dilakukan cara mematikan program tersebut lalu memulai kembali proses. Meskipun sebenarnya lebih efektif jika hanya mundur beberapa langkah sampai deadlock tidak terjadi lagi. Untuk beberapa sistem mencoba dengan cara mengadakan pengecekan beberapa kali secara periodik dan menandai tempat terakhir kali menulis ke disk, sehingga saat terjadi deadlock dapat mulai dari tempat terakhir penandaannya berada. Selanjutnya, lewat mematikan proses yang menyebabkan deadlock. Cara yang paling umum ialah mematikan semua proses yang mengalami deadlock. Cara ini paling umum dilakukan dan dilakukan oleh hampir semua sistem operasi. Namun, untuk beberapa sistem kita juga dapat mematikan beberapa proses saja dalam siklus deadlock untuk menghindari deadlock dan mempersilahkan proses lainnya kembali berjalan atau dipilih salah satu korban untuk melepaskan sumber dayanya. Dengan cara ini, maka masalah pemilihan korban menjadi lebih selektif sebab telah diperhitungkan beberapa kemungkinan jika si proses harus melepaskan sumber dayanya. Yang selanjutnya itu menghindari deadlock. Pada sistem kebanyakan permintaan terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak, atau karena tidak terkena deadlock. Setelah itu baru dialokasikan. Ada dua cara, yaitu satu, jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock sehingga tidak mungkin terjadi deadlock, karena pada saat akan menuju deadlock proses sudah dicegah. Yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Jadi diadakan 2 kali penjagaan, yaitu saat pengalokasian awal dijaga agar tidak deadlock dan ditambah dengan penjagaan kedua saat suatu proses meminta sumber daya dijaga agar jangan sampai terjadi deadlock. Pada sistem deadlock avoidance atau penghindaran dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik mengadakan permintaan awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan, sistem harus selalu berada dalam kondisi aman. Yang terakhir yakni kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini, jadi manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pengelolaan siklus dibagi menjadi 3, yaitu penciptaan proses, penghentian proses, dan pengalihan eksekusi proses. Jadi penjadwalan proses merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Terdapat 3 tipe penjadwalan, yaitu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah,
penjadwalan jangka panjang. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu non-preemptive dan preemptive. Terdapat 4 algoritma penjadwalan. Komunikasi antar proses dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara langsung dan komunikasi tidak langsung. Jadi sinkronisasi proses adalah suatu proses yang bekerja bersama-sama dan saling berbagi data, dapat mengakibatkan rise kondisional atau pengaksesan data secara bersama-sama. Konkurensi adalah sistem yang memiliki sejumlah aktivitas yang sedang berjalan bersamaan. Ada beberapa cara untuk mengulangi terjadinya deadlock, ada beberapa jalan untuk kembali ke deadlock, yaitu lewat preemption dan lewat lacak kembali. Baiklah, sekian dari kami. Kiranya ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.